Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Siti Farida. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat relationship pada program Microsoft Access ya, di mana relationship ini berfungsi untuk merelasikan data-data yang terdapat pada tabel. Nah, tabel ini terdapat file name dan di dalam file name ini terdapat record. Record ini bisa menentukan key. Key itu sifatnya yang nanti mestinya sebagai kata kunci dan sifatnya juga tidak dapat random. Di sini saya punya 4 tabel. Yang pertama tabel pembeli, penjual, buku, dan tabel transaksi. Di dalam masing-masing tabel ini terdapat isi data yang bagaimana nanti file ini bisa berkomunikasi dengan file lainnya di dalam tabel yang berbeda. Oke, kita langsung saja membuat relationship-nya. Caranya yaitu klik pada bagian database tool, kemudian di bagian database tool klik bagian relationship. Pada bagian ini kita bisa pilih tabel-tabel yang ada di sini untuk kita buatkan relasinya nanti. Setelah itu kita bisa membuat desain penempatannya sesuai selera kita masing-masing. Cara merelasikannya di sini kita bisa klik tekan di bagian ID pembeli, lalu geser ke tabel transaksi di bagian ID pembeli, lalu diklik lakukan pada masing-masing tabel. Nah, seperti itulah yang disebut dengan relationship ya teman-teman, dimana nanti relationship ini akan berhubungan dengan yang namanya query. Query ini kita sebut juga sebagai list untuk nanti kita memfiltering data tabel yang telah kita buat nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan 2 ya teman-teman, dimana pembahasan ini kita membahas tentang database. Kita akan membuat database di aplikasi MySQL. Setelah kita buka aplikasi MySQL tersebut, lalu kita masukkan password yang telah didaftarkan. Setelah mendaftarkan password, lalu kita klik show database. Gunanya yaitu untuk mengecek database apa saja yang sudah terdaftar di MySQL tersebut. Lalu setelah itu kita klik create database Najwa 11 TKJB. Create database yaitu gunanya untuk membuat database yang baru. Kemudian use Najwa TKJB. Use yaitu untuk menggunakan database yang telah kita buat. Setelah selesai, lalu buat create tabel yaitu untuk membuat tabel. Cara membuat tabel tersebut dapat kita lihat seperti pada contoh di gambar. Lalu setelah selesai, buat kembali tabel penjual dan tabel buku, sama seperti pada contoh. Kemudian setelah selesai membuat tabel, kita dapat membuka tabel tersebut dengan memasukkan kode des pembeli, des penjual, dan des buku. Maka akan muncul tabel seperti pada contoh di atas. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel yang pertama yaitu tabel pembeli dengan memasukkan ID pembeli, nama, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Dapat kita lihat seperti pada contoh di atas. Masukkan 15 isi data di tabel pembeli. Setelah selesai, kita dapat menampilkan tabel tersebut dengan memasukkan kode select bintang from pembeli, maka akan muncul tabel seperti pada gambar di atas. Untuk mengisi tabel yang kedua yaitu memasukkan ID penjual, nama, dan alamat. Buat 15 isi data seperti pada contoh. Untuk menampilkan tabelnya sama seperti tadi dengan memasukkan kode select bintang from penjual. Selanjutnya tabel buku dengan memasukkan ID buku, judul buku, penerbit, dan pengarang. Lakukan sama seperti tadi dengan memasukkan 15 isi data. Untuk menampilkan tabelnya kita masukkan kode select bintang from buku. Setelah selesai memasukkan 3 tabel tadi, sekarang kita masukkan tabel terakhir yaitu tabel transaksi dengan 3 foreign key. Kodenya dapat kita lihat seperti pada gambar. Lalu kita tampilkan tabel tersebut dengan memasukkan kode des transaksi. Setelah itu isi tabel transaksi dengan memasukkan ID trans, ID pembeli, ID penjual, ID buku, tanggal transaksi, dan total harga. Sama seperti tadi, masukkan 15 isi data. Dan untuk menampilkan tabelnya, kita masukkan kode select bintang from transaksi, sama seperti kode-kode pada tabel yang sebelumnya.
Mungkin seperti itu ya teman-teman video tutorial dari saya. Kalian juga bisa mempraktekkannya di masing-masing komputer kalian.